Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita malam ini akidah. Kita membahas kitab 3 dasar utama. Salah satu usul. 3 dasar utama yang dimaksud adalah pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika seorang sudah masuk di alam barzah atau alam kubur. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Salah. Pertanyaan pertama, man rabbuka, dan sudah kita bahas. Semoga Allah SWT menakdirkan kita bisa menjawab pertanyaan pertama tersebut, yaitu man rabbuka. Yang kedua, pertanyaan malaikat mungkar nakir adalah bertanya tentang madinuka, apa dinmu. Adin sering diartikan agama, walaupun di dalam bahasa Arab adin itu 2 maknanya. Yang pertama, balasan, maknanya balasan seperti maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yang kedua, adin itu maknanya amalan atau perbuatan. Sebagaimana firman-Nya, innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya amalan atau perbuatan yang diterima Allah hanyalah amalan Islam. Demikian juga firman Allah, man yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari amalan selain Islam atau mengikuti amalan selain ajaran Islam, kata Allah, falan yuqbala minhu, maka amalan tersebut tidak diterima. Maka pertanyaan mungkar nakir di alam kubur, wa ma dinuka, yang dimaksud adalah makna yang kedua. Apa itu? Amalan. Ma dinuka bukan berarti bertanya apa balasanmu. Tadi kan maknanya adin 2, balasan, yang kedua amalan. Maka yang dimaksud adalah makna yang kedua, yaitu apa amalanmu. Ma dinuka, apa amalanmu. Adin atau amalan itu ada 3 rukunnya, yaitu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Masing-masingnya mempunyai rukun. Islam mempunyai 5 rukun, iman mempunyai 6 rukun, ihsan 1 rukun. Kita sedang membahas rukun iman, sudah sampai rukun iman. Rukun Islam sudah berlalu pembahasannya. Rukun iman juga sudah sampai selesai rukun iman yang ke-5. Malam ini kita akan masuk ke rukun iman yang ke-6, yaitu al-iman bil qadar, iman dengan qadar. Maka kalau orang membahas rukun iman, mengerti, memahami rukun iman, insya Allah bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir yang kedua, wa ma dinuka. Dan rukun iman ini termasuk pondasi dasar Islam. Artinya Islam diterima atau amalan itu diterima, din itu diterima kalau dibangun di atas 6 rukun, yaitu rukun iman yang 6.
Kata beliau, wa tu'minul firqatu an-najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati bil qadari. Al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah beriman dengan qadar. Khairihi wa syarrihi. Qadar itu ada dua, yang baik dan yang jelek. Apa itu al-firqatun najiyah? Nah, al-firqatun najiyah kalau diterjemah golongan yang selamat. Golongan yang selamat ini nama lainnya ahlus sunnati wal jamaah. Nah, sabaqa ta'rifuha wal kalamu anha fi awwalil kitab. Kata beliau di sini, karena ini jilid 2. Sudah berlalu pembahasannya di jilid pertama. Kita ingin lihat di sana karena sangat penting. Karena semua Islam itu pecah menjadi 73 pecahan golongan. Itu semuanya mengaku firqatun najiyah. Najiyah itu selamat. Tidak ada sekelompok pun dari 73 itu yang mengaku kami kelompok yang sesat, misalnya. Kami kelompok yang celaka. Semua mengaku najiyah. Najiyah itu selamat. Dan semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Dari 73 itu. Padahal kata Rasulullah SAW, Fintani wa sab'una finnar. Yang 72 itu masuk neraka. Nah, walaupun menamakan dirinya firqatun najiyah. Di Malang ada pesantren, nama pesantrennya itu firqatun najiyah. Kan bagus itu namanya. Nama pesantrennya golongan selamat. Tapi tak lihat kiainya itu, tokohnya itu paling keras menentang pemerintah dan mencela pemerintah setiap pengajian-pengajiannya. Dan dia ini sudah viral. Pernah ada seorang ibu pamit ke saya, mau ngaji saya kemana? Ke Ustadz itu. Hati-hati itu banyak virusnya. Wah itu kondang Ustadz, Ustadz kondang. Masih kondang kalau mbak virus sama nanti bahaya. Karena Rasul mengatakan yang 72 itu di neraka, apa sampai tidak takut. Apa coba penyakitnya? Itu saya bilang, itu suka mencela pemerintah, menjatuhkan kewibawaan penguasanya, sampai bikin data-data. Loh tapi itu kan otentik. Nah, itu nyata memang pemerintahnya zalim seperti itu. Bukan otentik tidaknya, bukan masalah benar tidaknya data yang dibawa. Taruhlah benar, misalnya benar yang dibawa itu. Tapi ajaran Islam tidak mengajarkan membuka aib penguasanya di depan umum. Apalagi media sekarang bisa diikuti seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda, Man ajalla sultanallah. Hadis sahih ini. Ajallahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan sultanullah atau sultanallah. Sultanallah itu penguasa, pemerintah. Tidak ada makna lain selain penguasa. Coba dilihat, apa artinya sultanullah? Penguasanya Allah. Kenapa disebut penguasa Allah? Kalau kita tidak seperti ayat tadi, tidak seperti hadis tadi, kita mengatakan penguasa. Penguasa itu sultan. Ya. Tapi di situ Rasul mengatakan apa? Sultanullah. Kenapa disandarkan pada Allah? Secara bahasa saja itu sudah pemuliaan dari agama Islam terhadap penguasa. Seperti baitun, apa artinya? Rumah. Tapi kalau baitullah,
Rumah Allah. Kenapa disandarkan pada Allah? Sebagai pemuliaan kepada masjid. Masjid itu oleh Rasul dibilang Baitullah. Nah, pemuliaan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memuliakan penguasanya, yang disebut oleh beliau Sultan Allah, ajallallahu yaumal qiyamah. Allah akan memuliakan orang tersebut pada hari kiamat. Sehingga kalau paling penguasa kita ya di Indonesia, paling bawahnya Pak RT. Kalau jenengan ketemu Pak RT, kalau mau mencocoki sunnah Nabi, ajaran Rasul, memanggil beliau itu yang mulia. Yang mulia Pak RT, pripun kabarnya? Jangan panggil Pak T. Ya apa Pak T kabare? Brote. Loh ya enak. Itu ada mana yang ngajarkan seperti itu? Ahlus sunnah, coba lafadznya saja Rasulullah SAW memberi nama apa tadi? Sultanullah. Sultanullah, penguasa Allah. Bukan berarti dia menguasai Allah. Nah, dimuliakan demikian, mengingat para ulama menjelaskan tanggung jawabnya penguasa itu berat. Urusannya dunia akhirat, menjaga bagaimana warganya, rakyatnya itu bahagia dunia akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk menyukseskan amanah yang besar seperti itu, warganya itu, rakyatnya itu diajarkan oleh Islam menjaga kewibawaannya. Artinya apa? Menjaga kewibawaannya itu wajib. Menjatuhkan kewibawaannya apa? Haram. Haram. Di lanjutan hadis tadi, man ajalla sultanallah ajallahullah yaumal qiyamah. Lanjutannya itu masih satu potong. Potongan berikutnya waman ahana sultanallah ahanallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghinakan, barang siapa yang merendahkan penguasa muslimin, maka Allah akan hinakan pada hari kiamat. Bahaya, dosa besar, Allah akan menghinakan. Ahanallah juga ada yang menafsirkan Allah akan hinakan di dunia dan di akhirat. Akan Allah hinakan, tidak Allah muliakan. Orang-orang yang suka menghinakan penguasanya. Nah, ini cerita tadi pondok pesantren di Karangploso yang dipimpin oleh orang yang paling kenceng, paling tiap taklimnya itu mencela dan menghabisi penguasanya. Jadi pendengarnya itu isinya cuma membangkitkan kejengkelan, bukan mendinginkan, tapi memanasi emosi untuk membenci penguasanya, mencela penguasanya. Nah, ujung-ujungnya nanti dikoordinasi untuk memberontak dan bikin makar pada penguasanya. Haram, mencela saja haram. Mencela penguasanya saja haram. Nah, apalagi sampai mencela, apalagi sampai memberontaknya, sampai turun ke jalan. Kalau orang awam, orang yang nggak ngerti apa-apa dipanasi kayak gitu. Nah, kita lihat maknanya dulu tentang al-firqatun najiyah. Nah, jadi hati-hati, tidak semua yang ngaku golongan selamat, firqatun najiyah itu selamat. Kalau cuma nama itu, semua orang tadi mengaku firqatun najiyah, mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Semua yang 73 ngaku seperti ini. Tapi kalau nggak ngerti namanya kan orang itu bingung. Kalau nggak ngerti hakikatnya, nggak ngerti yang sebenarnya, orang itu hayar, bingung. Sing bener sing di wong kabeh ngaku Al-Qur'an, ngaku Quran hadis, ngaku Quran sunnah,
ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ngaku firqatun najiyah. Nanti di sini akan dibahas tentang masalah takdir. Beda nanti ahlus sunnah wal jamaah dengan selainnya, dengan yang 72 itu. Demikian juga di dalam masalah sikap terhadap penguasa. Itu hanya ahlus sunnah wal jamaah yang memuliakan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengutip di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Islam itu pecah jadi 73 golongan. Yang memuliakan penguasanya itu cuma ahlus sunnah wal jamaah saja. Yang 72 golongan itu mencela penguasanya, membenci penguasanya. Jadi bapak-bapak, kalau ada orang atau tokoh itu berani mencela penguasa di media atau di mana saja, di depan umum, maka itu bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah tadi itu hadis sahih. Nah, itu menunjukkan dia bukan penasehat. Rasulullah bersabda, afdalul jihadi, kata Rasul, jihad yang paling utama, qaulul haq indas sultan, bicara yang benar di depan penguasa. Indas sultan. Bukan teriak di mimbar Jumat. Bukan teriak di mimbar-mimbar umum, di panggung-panggung umum, memprovokasi rakyat, memprovokasi umat. Walaupun yang nyuruh itu dari MUI misalnya, naudzubillah, walaupun penguasanya membolehkan, silakan kalian demo, silakan kalian bicarakan apa saja yang kalian mau. Dalam Islam tidak diajarkan, tidak dibenarkan, walaupun oleh pemerintah dibenarkan. Kita tanggung jawab kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan apa tadi? Afdhalul jihad qaulul haq inda sultan. Jihad yang paling utama itu kamu bicara kebenaran di depan penguasa. Datang ke sana empat mata, jangan ada yang tahu. Saya mau ketemu Pak Camat. Di Singosari ini gak karuan, saya mau ketemu. Oh, monggo. Dipersilahkan berdua empat mata. Resikonya memang paling besar. Ya cuma Pak Camat ya mungkin tidak akan. Tapi kalau sudah tingkat tinggi ya risikonya makin tinggi tentunya. Makanya oleh Rasul dibilang afdal. Kenapa paling afdal, paling utama? Bisa jadi dia masuk, setelah itu nggak pulang lagi. Makanya oleh Rasul dibilang, tapi dia sudah menjalankan ajaran Islam. Menasihati penguasanya secara sembunyi. Alaikum bisirri. Wa iyyakum bil alaniyah. Kamu kalau mau menasihati penguasanya itu dengan sembunyi-sembunyi empat mata. Jangan teriak di jalan-jalan. Iyalah kamu mau nasihati anakmu atau mau ngasih istrimu. Nah, mau menasihati Pak RT-nya, datang ke sana atau WA, telepon Pak RT, saya ada perlu. Yang mulia Pak RT, saya ada perlu. Datang, oh ya, monggo. Kayak gitu ajaran Islam. Dan bicara yang sopan, bicara yang bagus. Kalau teriak-teriak di mimbar itu bukan penasehat, itu orang yang cemburu, itu orang yang hatinya pingin kekuasaan juga. Begitu diberi kursi, diam, tidak ada suaranya. Nah. Kita lihat makna an-najiyah. Nah. Yang pertama tadi al-firqah. Bikasril fa dengan dikasroh fa-nya ini ya. Fa-nya dikasroh. Karena ada yang didoma. Nah, ada yang didoma seperti al-furqah. Al-firqatu bimakna at-ta'ifah. Maknanya ta'ifah. Ta'ifah itu golongan atau sekelompok.
Nah, di dalam Islam itu ada sekelompok yang najiyah, yang benar. Qala Allah Ta'ala seperti firman Allah, "Falaula nafarun min kulli firqatin." Sekiranya tidak berangkat setiap firqah atau setiap golongan. Minhum ta'ifatun di antara di antara manusia itu ada ta'ifah. Ta'ifah ini golongan tadi, kelompok. Ini makna firqah. Maksud ayat ini bahwa semestinya di masyarakat muslim ini itu ada sekelompok orang yang belajar agama. Tidak berangkat perang semua. Ini nafar ini berangkat perang. Ada yang belajar, ada yang berangkat ke pondok mempelajari agama, ada yang berangkat perang. Itu maksud ayat ini surat At-Taubah. Tapi yang dimaukan di sini tentang makna firqah itu apa? Ta'ifah. Apa artinya? Golongan atau kelompok. Wa amal furqah, adapun furqah bidom dengan didoma fa-nya, fahiya ma'hudhatun minal iftiraq. Itu berasal dari kata iftiraq, pecah. Nah, jadi beda antara furqah dan firqah. Sehingga kalau 72 itu yang nyempal dari ajaran Rasul dan sahabat tidak disebut firqah, disebut apa? Furqah, di doma fa-nya. Kalau gundul itu kan tidak ada bedanya ya. Tinggal apa? Yang tahu orang kalau dia bacanya, ustadznya yang baca firqah atau furqah. Kalau sekarang mau membahas tentang kelompok sesat, pakai apa? Doma. Nah, furqah. Furqatud dolal, ada furqatud dolal, furqah yang nyimpang. Misalnya Jahmiyah. Nah, meyakini bahwa Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Itu keyakinannya furqah al-Jahmiyah. Wan najiyatu, jadi kita mempelajari tadi firqatun najiyah. Najiyah tadi apa? Selamat. Ismu fa'ilin. Ini isim fa'il namanya. Isim fa'il itu kata pelaku. Misalnya Muhammad memasak nasi. Pelakunya itu Muhammadnya. Itu bahasa Arabnya, bahasa Nahunya fa'il. Fa'il itu pelaku. Min naja, dari naja. Naja ini kata kerjanya, kata kerja lampau. Kalau pelakunya bahasa Arabnya najin. Kemudian diberi ta, najiyah, ini dalam rangka mubalaghah. Mubalaghah itu sangat. Berarti akan dibahas nanti keyakinan tentang iman kepada takdir yang diyakini oleh kelompok yang paling selamat. Gitu. Mana makna palingnya? Taknya ini. Kalau selamat saja itu najin. Nah, Ida salima, kapan dikatakan naja? Kalau salima, salima apa? Selamat. Nah, berarti sampai sini golongan yang selamat atau golongan yang paling selamat. Nah, yang 72, ya walaupun selamat nanti berakhir di surga, mampir dulu ke neraka. Nauzubillah. Maka kalau kita tidak ingin mampir di neraka, harus mengikuti yang satu saja, yang diamalkan, yang agama yang ada pada Rasul SAW dan sahabatnya. Hati-hati dikoreksi amalan kita, keyakinan kita dikoreksi dengan apa yang ada pada Rasulullah. Najiyatun, salimah berarti apa tadi? Selamat. Bahasa Arab lain, bahasa lainnya najiyatun, selamat. Selamat di mana? Fid dunya, selamat di dunia, minal bid'ai, dari bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'atun. Bid'ah itu kata Rasul, orang yang mengada-ngada dalam urusan agama, yang diyakini sebagai
amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kadang tokoh-tokoh Islam itu ada yang rancu, mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, coba mic ini yang saya di depan saya. Semua yang nggak ada pada Nabi katanya bid'ah. Mic ini memang ada Pak pada masa Nabi. Laptop ini, mobil. Berarti orang naik mobil itu sesat. Kalau nggak mau naik mobil ya naik unta, atau naik himar, atau naik bigol. Nah, tadi itu bicara apa? Bicara, kalau Rasul bicara apa? Agama, bicara ad-din, amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ini tadi, tokoh tadi yang bilang dikit-dikit bid'ah, mic bid'ah, mobil bid'ah. Kalau gitu mic kan bid'ah. Mic ini bukan agama. Nah, mic ini apa? Duniawi, dunia. Jadi dia tidak bisa membedakan perkara baru. Perkara baru itu dua, ada perkara baru dalam agama, ada perkara baru dalam dunia. Yang dimaksud Nabi itu bukan dunia, tapi agama. Itu yang dilarang. Rasul mengatakan dalam setiap Jumat dengan wajah merah, dengan suara lantang, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap mengada-ngada dalam agama itu berarti namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Nah, dalam kaidah Islam, kaidah agama menurut ahli bahasa Arab, kalau ada kata-kata kulla diulang 3 kali oleh Rasul, itu tidak ada makna lain selain semua. Untuk membantah bahwa ada orang mengatakan bid'ah itu 2, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ucap pembagian 2 ini bertentangan dengan nas hadisnya, karena Rasul mengulang 3 kali. Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasul. Jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam agama. 1. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. 1. Wa kulla bid'atin dhalalah. 2. Wa kulla dhalalatin finnar. 3. Enggak ada makna lain. Nah, yang dikatakan golongan selamat itu golongan yang selamat dari bid'ah di dunia. Salimatun minha, selamat dari bid'ah. Bid'ah itu tadi ya, mengada-ngada, beramal, berkeyakinan, berakhlak yang tidak diajarkan Rasul dan sahabatnya. Bisa nambahi, bisa ngurangi, bisa merubah-rubah apa yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatun najah. Sunnah itu safinatunu. Sunnah itu perahunya, kapalnya Nabi Nuh. Faman rokibaha najah. Najah itu kayak gini. Barang siapa yang naik ke kapal Nabi Nuh, dia selamat. Artinya apa? Barang siapa yang berpegang kepada sunnah, dia akan najah. Apa najah? Selamat. Wa man tarakaha halaka. Yang tidak mau naik, binasa dia. Nah, maka Rasul mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara yang kalian pasti selamat selama berpegang teguh pada keduanya, kitabullah wa sunnati. Jadi najiyah itu selamat. Selamat dari apa? Di dunia ini selamat dari bid'ah.
Meskipun bagaimana kita membedakan orang semua ngaku ahlus sunnah? Ini sunnah, ini ajaran Nabi, ini ajaran Nabi. Ya tinggal diteliti apanya? Dalilnya. Bener itu dari Nabi. Nah, kalau benar ya kita harus gigit dengan geraham. Harus kita dengar sami'na wa ata'na. Tapi kalau nggak benar, ternyata tidak diajarkan oleh Rasul, maka kita minta maaf. Ngapunten, tidak butuh, ya. Karena tidak najiyah. Bahaya. Najiyatun fil akhirah minan nar. Itu maknanya najiyah itu selamat dari penyimpangan dalam agama di dunia dan selamat dari siksa neraka di akhirat sebagai balasan orang yang menyimpang di dunia. Ya, nanti kan semua orang kepingin selamat, kepingin jadi ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki, ya. Makanya harus dipelajari. Sekarang sudah 2 kita bahas firqatun najiyah. Siapa mereka ini? Wa wajhu dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, mana dalil bahwa yang selamat itu yang seperti dijelaskan tadi? Nah, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhil ummatu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan pecah iftirak ini tadi, furqah tadi. Sataftariqu itu akan berpecah umat ini. Ala 73 firqatan, menjadi 73 firqah. Kalau sesat tadi furqah, ya. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya di neraka, kata Rasul, kecuali satu. Qalu, sahabat bertanya, ma hiya ya Rasulullah, apa yang satu itu? Qala, Rasul menjawab, man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu ajaran, amalan, agama yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Tinggal dicari riwayatnya, sampai enggak ke sahabat. Oh, adzan pertama ketika Jumat ada diajarkan oleh sahabat Nabi, bernama siapa? Utsman. Beliau adzannya 2 kali, ya monggo diamalkan. Sebagaimana, karena itu sunnahnya sahabat, sunnahnya Utsman. Nah, jangan ngada-ngada dari ajarannya Utsman. Utsman adzan pertama di mana? Di pasar, ya. Monggo Pak Takmir ke pasar dulu. Nah, itu sunnahnya Utsman di pasar pertama. Yang kedua baru di masjid. Oh enggak, sekarang di masjid semua. Kalau di masjid semua, sunnahnya siapa? Pak Sugeng, sunnahnya siapa Pak Sugeng? Belum ada, ya. Kalau Utsman, pertama itu di masjid pasar, supaya orang-orang yang di pasar pulang. Ini mau Jumatan. Nah, tutup tokonya. Berarti itu ngerubah dari sunnahnya siapa? Utsman. Padahal Rasul mengatakan, faman ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau kalian hidup panjang sampai akhir zaman, kalian akan mendapati umat ini pecah dengan pecahan yang banyak. Maka Rasul memberikan solusinya, cara keluarnya. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian kalau ingin selamat, alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafair rasyidin. 4 orang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini Utsman masuk. Ali. Tamassaku 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gerahamnya. Tamassaku biha. Peganglah dengan kokoh.
Wa'adu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gerahamnya. Tapi ya contoh ya ngikuti bagaimana aja ngerubah-rubah dari apa yang ada pada Rasul dan Khulafaur Rasyidin dan sahabat. Baru najiyah. Jadi ini standarnya nih ya. Kita harus lihat standar, harus paham standar yang dikatakan firqatun najiyah itu siapa, Pak Jazuli? Karena sampean akan diuji untuk bisa membedakan. Karena semua ngaku Ahlussunnah Jamaah, semua ngaku firqatun najiyah. Terus siapa? Di sini jawabannya. Itu yang ya ada pada Rasul lah. Oh ya, jamin. Sahih ya, sahih jamin. Nah, ada yang satu keluar setiap minggu, setiap bulan 3 kali. 3 hari setiap bulan harus keluar. Bawa bekal, bawa kompor, bawa wajan, tinggal di masjid. Namanya khuruj. Nah, pernah saya dulu jelaskan, tanya mana riwayatnya, kenapa sama lu ini jihad akbar katanya, bukan jihad besar, jihad akbar. Lu kok dibilang jihad akbar? Kalau sahabat itu jihadnya setiap saat, kalau kita sehingga kita tetapkan tiap bulan 3 hari. Nah, ini sifatnya sahabat kata mereka. Sifatnya sahabat. Perkataan ini sifatnya sahabat. Ini namanya subuhat. Apa itu subuhat? Kerancuan, bukan dalil subuhat. Saya tanya mereka, oh sifatnya sahabat setiap bulan keluar 3 hari. Nah, iya ini sifat sahabat. Coba tunjukkan ke saya akan ikut khuruj tiap bulan 3 hari. Kalau jenengan bisa mendatangkan riwayat yang sahih, sahabat siapa yang pernah keluar 3 hari setiap bulan? Tidak ada. Mungkin sekarang bapak-bapak pernah dapat sahabat siapa yang keluar 3 hari? Nggak ada. Sampai hari kiamat pun tidak ada. Karena semua amal dan sahabat sudah terbukukan. Yang bikin-bikin kepalsuan terhadap sahabat juga sudah akan ketahuan. Yang sahih sudah ada terriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Berani nambah-nambah akan ketahuan karena Allah akan menjaga golongan yang selamat ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satakunu fi ummati zahirina 'alal haq. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada di umatku ini zahirin, orang yang jelas di atas kebenaran. Nah, tetap ada golongan yang berpegang kepada apa kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku ada di atasnya. Gampang tadi menanyainya seperti ini aja. Seperti ini. Jen datang dari Rasul. Kayak tadi matinya jamaah tabligh itu, khuruj itu kan cuma dia nggak bisa mendatangkan riwayat yang sahih dari Nabi atau dari sahabat. Kalau nggak ada pada Rasul dan sahabat, nah itu namanya yang disebut dengan bid'ah, yang disebut dengan muhdatsah, ajaran baru. Maka kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal yang tidak ada pada kami siapa? Rasul dan sahabat, maka itu tertolak. Mardud itu tertolak. Nah, tidak mendekatkan diri pada Allah tapi menjauhkan kepada Allah. Menjauhkan dari Allah Azza wa Jal. Nah, kok banyak yang ikut? Dalil itu bukan banyak. Dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Kalau kamu ikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dalil itu bukan kebanyakan, Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan lemahnya orang, gampang tertipu. Nah, kayak apa? Naik itu angsa yang lehernya panjang, angin ke sana, ikut ke sana, angin ke sini, ikut ke sini. Sana senang, sini senang. Enggak ada apa? Pendirian. Hadzal hadisu, hadis ini yubayyinu lana makna an-najiyah. Hadis ini sahih ya, hadis Tirmidzi. Kata Al-Imam Al-Albani ini hadis hasan, hadis sahih. Menerangkan kepada kita makna an-najiyah. Siapa an-najiyah? Orang yang golongannya selamat itu faman kana ala mithli ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu orang yang beragama dengan meneladani, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dengan ini kita tidak boleh terkecoh lagi, gampang terbawa, gampang terpengaruh oleh orang-orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Harus diteliti kebenaran, kesohihannya. Beragama tidak hanya berdasarkan semangat saja. Walaupun banyak, walaupun semangat, kalau enggak mencocoki dalil, mardud, tertolak. Fahuwa najin. Ini bentuknya tadi. Najin ini pelakunya. Maka orangnya itu akan selamat minal bid'ah, dari berbagai penyimpangan, wa kulluha finnar illa wahidatan, dan semuanya di neraka kecuali satu. Idan, kesimpulannya hiya najiyatun minan nar, dia akan selamat di neraka, selamat dari neraka. Fan najatuhuna minal bid'ah fid dunya, sehingga najah di sini ada namanya najah ya. Najah itu maknanya selamat. Najah di sini selamat di dunia dari berbagai bid'ah dan selamat di akhirat dari neraka Allah. Sangat penting, kita takut masuk neraka. Kita tidak ingin walaupun hanya sebentar misalnya. Jatuhnya saja, belum sampai dasarnya, melayangnya saja 70 tahun. Baru nyampe dasarnya. At-Taifah al-firqatun najiyah, At-Taifah al-mansurah. Al-mansurah, jadi firqatun najiyah al-mansurah. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Abaral mu'allifu bidzalika muwafiqatun lil hadis. Al-mansurah maknanya yang ditolong. Jadi ditolong oleh Allah dari tadi. Qala haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun. Ini yang saya katakan tadi, tidak akan hilang satu kelompok min ummati, dari umatku, alal haq, yang berada di atas kebenaran. Semoga Allah SWT menakdirkan kita golongan ini. Ada kata Rasul SAW, tidak akan hilang satu golongan di umatku ini yang berada di atas kebenaran. Tidak berada di mana? Di atas kebatilan. Lawannya kebenaran itu kebatilan. Kata Rasul SAW, zahirina. Mereka itu zahir. Zahir itu jelas. Tidak sembunyi-sembunyi, tidak samar. Nah, karena yang diikuti ajaran Rasul SAW. Nah, fadzuhur al-ansar. Fadzuhurul ansar, intisar. Zuhur di sini maknanya al-intisar. Mereka yang mendapat pertolongan. Jadi yang di atas kebenaran inilah yang akan mendapat pertolongan.
Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'ayyadna maka kami kokohkan. Ini siapa yang mengatakan? Allah. Fa'ayyadna maka kami kokohkan. Siapa itu? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ala uduwihim untuk menghadapi musuhnya. Wa fa'asbahu zohirin. Maka mereka zohirin. Apa zohirin? Mereka mendapat pertolongan. Karena dikokohkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Kadang ayat itu bermakna pembelaan. Walladzi yansuruha, siapa yang menolongnya, orang yang berada di atas kebenaran, huwa Allah. Yang pertama Allah. Wa malaikatuhu, para malaikatnya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Fahiya mansuratun, dia ditolong. Ila qiyamis sa'ati, golongan yang benar ini, yang mengikuti kebenaran itu akan ditolong oleh Allah, oleh malaikat dan orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat. Mansuratun minar Rabb, ditolong oleh Allah Azza wa Jal, wa minal malaikati wa min ibadihil mu'minin, oleh malaikat dan hamba-hamba mukminin. Maka Allah berjanji, intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, intan surullah, kata Allah, kalau kalian menolong Allah, yang dimaksud apa? Ini menolong kebenaran. Apa kebenaran? Tadi agama yang ada pada Rasul dan sahabatnya. Hatta qad yunsarul insanu minal jin. Sampai ditolong. Golongan yang benar ini bukan hanya dari manusia, bahkan oleh jin ditolong. Yansuruhul jinnu wa yurhibuna aduwahu. Mereka akan menghadapi musuh-musuh kebenaran. Ila kiamat saati, sampai hari kiamat, yang dimaksud menjelang kiamat. Nah. Ahlus sunnati wal jamaati. Tadi ya, al-firqatun najiyah, al-mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Itu nama-nama semua tadi, nama-nama golongan yang selamat. Jadi bukan dewe-dewe. Firqatun najiyah sendiri, Taifah mansurah sendiri, ahlus sunnah wal jamaah ajarannya sendiri. Tidak seperti itu. Semua itu istilah-istilah yang satu hakikatnya, cuma namanya beda. Nah, firqatun najiyah itu ahlus sunnah, iya itu satu, cuma beda nama saja. Kenapa sih namanya macam-macam? Banyak. Biasanya memunculkan nama itu sesuai kebutuhan. Nah, sekarang ketika dulu tidak ada istilah ahlus sunnah, pada masa Nabi tidak ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, itu tidak ada. Sahabat Nabi juga nggak ada pada masa beliau. Nama ahlus sunnah wal jamaah itu belum ada. Tapi ketika orang-orang semua mengaku pengikut Rasul dan sahabat, tapi amalannya itu nyimpang, maka dibutuhkan nama untuk membedakan dengan mereka. Maka dimuncullah nama Al-Firqatu An-Najiyah, golongan yang selamat. Kemudian semua ngaku firqatun najiyah, kami juga golongan selamat. Tapi amaliyahnya tidak mencocoki apa yang ada pada Rasul dan sahabat. Maka dimunculkannya al-mansurah tadi. Semua ngaku ahlus mansurah. Kami ini al-firqatun najiyah al-mansurah. Padahal amalannya menyimpang. Maka muncullah istilah ini apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang pun sudah muncul semua golongan ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Maka muncul istilah al-asari. Al-asari itu yang mengikuti yang ada pada Rasul dan sahabat. Semua ngaku al-asari. Muncul nama lagi al-ghuraba. Ghuraba itu asing. Tapi nama-namanya itu ada dalilnya semua.
Nah, sekarang kita masuk ke mana arti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang masih, nama ini masih banyak diikuti dan dipegangi ya. Adhafahum ila sunnah. Mereka sandarkan kepada sunnah. Golongan yang selamat itu merasa menganggap dirinya sebagai ahlus sunnah. Li'annahum mutamassikuna biha. Kenapa mereka menganggap dirinya, mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah? Karena mereka berpegang teguh pada sunnah. Sunnah sendiri apa artinya? Yang ada pada Rasul, baik itu perkataannya, perbuatannya, ya. Nah, maka tinggal teliti, itu memang ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Nah, wal jama'atu li'annahum mujtami'una 'alaiha. Jamaah karena mereka mujtami'un, bersatu. Berarti apa berarti maknanya? Ahlus sunnah wal jamaah, mereka bersatu di atas sunnah. Cuma tidak bisa menjadi ahlus sunnah kalau belum mengerti sunnah itu apa, ya. Semua ngaku sunnah, ini ajaran Nabi, ini sunnah ini. Fa'in kulta kaifa yakul ahlus sunnah wal jamaah li'annahum jama'atun. Kadang ahlus sunnah itu maknanya orangnya sendirian. Nah, maka kata Abdullah bin Mas'ud, ahlus sunnah wal jamaah itu makana alal haq, makana wafaqal haq. Kalau kamu mencocoki apa yang ada pada Rasul, fakana ahlus sunnah, fakunta ahlus sunnah hina idin. Maka ketika itu kamu ahlus sunnah, wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendiri. Jadi ahlus sunnah itu, walaupun makna asalnya ahlus sunnah wal jamaah itu, walaupun asalnya asal makna jamaah itu kumpulan, tapi belum tentu walaupun sendirian kalau mencocoki sunnah itu berhak menyandang nama wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Fal jawab annal asla annal kalimatal jamaah bimana al ijtima. Memang asal makna jamaah itu ijtima, bersatu, berkelompok, berjamaah. Faya ismu masdarin, maka itu isim masdar. Dan ini faham, namanya faham ya, kelompok. Saya sama ini golongan apa? Saya ini golongan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak selalu harus banyak ya. Sekarang sampean ke masjid, wah sudah bubar sholatnya. Sholat apa? Sholat berjamaahnya sudah selesai. Sholat jamaah itu sholat yang bareng-bareng. Terus tinggal sampean masbuk sendirian. Walaupun sholat sendirian masih dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, tidak harus banyak ya. Hadza fil asal. Asalnya jamaah itu memang bareng banyak kelompok. Tsumma nukilat min hadhil asal ilal qaumil mujtami'in wa alaihi fayakunu makna ahlus sunnah wal jamaah ay ahlus sunnah wal ijtima'. Maka yang ahlus sunnah wal jamaah itu menjadi nama, yaitu orang yang berpegang kepada sunnah dan bersatu di atas sunnah. Jadi bermakna bersatu di atas sunnah. Kenapa dinamakan sammu ahlus sunnah? Mereka namakan ahlus sunnah li'annahum mutamassikuna biha. Karena mereka berpegang teguh kepada sunnah. Maka enggak berhak mereka dan tidak benar pengakuan mereka ngaku ahlus sunnah tapi membenci sunnah. Wasamu ahlal jamaah dan kadang mereka dinamakan ahlul jamaah. Li'annahum mujtami'una 'alaiha, karena mereka bersatu mengikuti sunnah. Wa lihadza lam tatafarraq hadhil firqatu. Sehingga kelompok ini tidak berpecah.
Jadi tidak benar kalau dikatakan ahlus sunnah itu pecah, itu enggak ada. Karena ahlus sunnah itu satu. Kalau ngaku ahlus sunnah, iya. Yang ngaku ahlus sunnah itu macam-macam. Tapi kalau ahlus sunnah, bisa pecah apa enggak? Enggak bisa. Sampai hari kiamat, kata Rasul tadi. Hatta yakumasa, sampai hari kiamat. Enggak akan pecah. Maksum, apa maksum? Terjaga. Kalau pengikutnya enggak terjaga, tapi kalau prinsipnya, dasarnya, pegangannya enggak akan pecah. Sebagai standar, sebagai pegangan bagi hamba Allah, bagi muslimin yang menginginkan keselamatan. Selamat dari apa tadi? Penyimpangan di dunia dan selamat dari azab Allah di neraka. Kama iftarqa ahlul bid'ah, sebagaimana ahlul bid'ah itu iftarqa berpecah mereka. Kata Rasul tadi pecah. Yang 72 itu pecah mereka. Yang Jahmiyah menyalahkan Qadariyah. Qadariyah itu menolak takdir. Kalau Jahmiyah itu menolak nama dan sifat Allah. Mu'tazilah menolak sifat, menetapkan nama. Itu Mu'tazilah. Najidu ahlal bid'ah, kita dapati ahlul bid'ah itu kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah itu. Ini satu kelompok ini Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, penolak nama dan sifat Allah ini. Para ulama mengkafirkan golongan ini. Mutafarrikin, mereka itu pecah-pecah. Wal mu'tazilah itu mu'tazilah, orang yang mendahulukan akal, mereka pecah-pecah. Warrawafid, rawafid ini Rafidah, Syiah. Nah itu juga pecah-pecah. Masing-masing ada yang mengatakan menjadi 18 golongan. Wa ghairuhum min ahli ta'til mutafarriqin. Ahli ta'til ini orang yang menolak nama Allah. Mereka pecah. Kalau ahlu sunnah pecah enggak? Enggak pecah karena pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Nah, maka dari definisi tadi, dari pengertian ahlus sunnah tadi, pelajaran bagi kita, hendaknya kita seleksi, koreksi keyakinan kita, amalan kita. Selama ini yang telah kita amalkan, apakah ada amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul dan sahabat? Kalau tidak diajarkan, hendaknya ditinggal. Walaupun selama ini mengaku datangnya dari golongan yang ngaku ahlus sunnah. Iya, karena yang ngaku itu semua ngaku ahlus sunnah, tapi belum tentu benar itu pengakuan. Kalau bahasa kita, semua kecap itu ngaku nomor 1 ya. Semua penjual madu ngaku asli, walaupun madu gula kayak gitu ya. Lakin hadhil firqatu, tetapi golongan ini mujtami'atun alal haq, tetap bersatu di atas kebenaran. Saya tanya Pak Sugeng tadi, golongan selamat itu sinten? Yang golongan selamat, yang mansurah ditolong, yang ngaku ahlus sunnah jamaah itu siapa? Karena ngaku 73 itu ngaku ahlus sunnah jamaah, ngaku firqatun najiyah. Yang benar gimana? Pak Norman, gimana Pak Norman? Sampai pun tadi yang mencela penguasa, yang bertentangan langsung dengan hadis, ya, itu kan sampai pondoknya saja diberi nama Pondok Firqatun Najiyah. Orangnya juga ngaku Firqatun Najiyah, yang ikut ya banyak, yang tertipu ya banyak. Nah, karena nggak paham, maka kita jangan seperti mereka, nggak paham, mudah terbawa arus, terpengaruh. Jadi dilihat dulu
ajarannya itu apakah benar diajarkan Rasul dan sahabat. Gampang kan? Islam itu gampang. Orang saja yang mempersulit. Nah. Wa in kana qad yasulu bainahum khilaf, sekalipun misalnya di kalangan ahlus sunnah itu mereka terjadi khilaf. Contoh khilaf ya. Kata Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu kalau kalian menyentuh wanita. Kata Ibnu Abbas, lamas. Lamas itu nyentuh. Bahasa Arabnya lamas. Bahasa Indonesianya menyentuh. Maka harus wudu. Nah, sehingga kata beliau, lamas di semua ayat di Al-Quran, makna lamas itu jima. Tidak ada di Al-Quran itu yang bermakna selain jima. Itu perkataan siapa? Abdullah bin Abbas, penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allah faqihu fiddin, wa alimhu ta'wil. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa beliau? Sahabat juga, iya kan? Beliau orang faqih, orang sahabat, ahli fikih. Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan lamas itu ya nyentuh. Makanya ini dipegangi oleh muslimin yang mengatakan nyentuh istri ya batal wudunya. Nah, wah kalau gitu terjadi apa? Khilaf. Makanya nih, apakah mana yang benar sekarang? Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud? Yang benar. Maka kalau terjadi khilaf seperti itu, dilihat dengan kacamata sunnah. Dikembalikan pada siapa? Rasul SAW. Karena Allah berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ternyata dikembalikan pada Rasul, Rasul pernah mencium istri. Beliau setelah mencium dia berangkat sholat tanpa wudhu dulu. Mencium itu apa? Nyentuh. Karena kalau nggak nyentuh bukan mencium. Oh itu kalau menyentuhnya bukan syahwat, tapi kalau syahwat batal. Loh, mencium itu bukan syahwat. Nah, salah karena Rasul langsung menciumnya. Mencium ya mesti yang mendorong mencium apa? Syahwat. Nah. Yang kedua, Rasul SAW sholat. Karena ruangannya sempit di tempat sholat, Aisyah tiduran di situ. Ketika Rasul berdiri, kakinya Aisyah selonjor. Nah, begitu Rasul mau sujud, diangkat kakinya Rasul. Ngangkatnya pakai codek gitu. Dicodek enggak. Pakai tangannya Rasul diangkat kakinya diberdirikan. Kalau batal ya bagaimana sholat wudunya batal? Nah, itu sunnah yang ada pada Nabi untuk ngoreksi pendapat siapa dari dua sahabat yang paling sahih tadi. Baca sahabat Abdullah bin Abbas apa Abdullah bin Mas'ud yang sahih? Bin Mas'ud yang sahih. Kalau Pak Wiji? Lah hilaf toh, Pak Wiji sama Pak Wiji hilaf juga. Kayak Abdullah bin Abbas. Nah, Pak Har, siapa Pak Har? Ibnu Abbas apa Ibnu Mas'ud? Yang benar. Yang mencocoki sunnah. Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Menyentuh istri itu, menyentuh wanita itu batal. Menyentuh istri itu batal, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Abbas, oh enggak batal. Karena lamas, ayat kalau ada ayat di dalam Al-Quran itu lamas, maknanya jima. Itu Rasul kan enggak jima. Kalau jima ya batal. Itu bukan masalah jima. Yang dibahas ini nyentuh. Kalau ada ayat bunyinya lamas,
maknanya nyentuh. Maksudnya lamas itu nyentuh, jima. Makanya kata Abdullah bin Abbas, nyentuh istri nggak batal. Mana dalilnya? Itu Rasul mencium istrinya. Terus yang kedua tadi Rasul nyingkirkan kakinya Aisyah yang telonjor. Kalau batal ya Rasul tidak akan sholat. Rasul mesti batalkan sholatnya. Lakinnahu khilafun la yadur. Khilafnya para sahabat tadi tidak mengeluarkan mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Wahuwa khilafun la yudlilu ahaduhum al-akhar. Kemudian satu dengan lainnya tidak saling menyesatkan. Tidak ada yang mengatakan walaupun pendapatnya Abdullah bin Mas'ud itu marju. Apa marju? Marju itu lawannya rojih. Rojih yang lebih benar, yang lebih pas, itu pendapatnya Abdullah bin Abbas. Berarti pendapatnya Abdullah bin Mas'ud marju. Apa marju? Tidak rojih, tidak kuat, pegangi. Walaupun demikian Abdullah bin Mas'ud itu dosa apa enggak? Tidak, karena beliau mujtahid. Mujtahid itu kalau salah dapat pahala 1. Nah, ai suduruhum tattasi'u lahu wa illa faqad ihtalafu fi asya'in mimma yatala'aqu bil aqidah. Sampai dalam masalah akidah, di kalangan sahabat juga terjadi khilaf. Di antaranya tentang apakah Nabi melihat Allah di dunia ini. Nah, juga hal adabul qabri alal badan warruh awir ruh faqat. Khilaf di kalangan ulama ahlus sunnah ketika diadab di alam kubur yang disiksa itu badannya saja atau ruhnya atau badan dengan ruhnya. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tapi belum keluar dari lingkup sebagai ahlus sunnah. Tidak mereka dikatakan ahlul dolal, ahlus sesat. Seperti contoh kalau sekarang itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau diantaranya terkena pemahaman Asy'ariyah. Nah, idzan kesimpulannya ahlus sunnah wal jamaah itu mujtami'una 'alas sunnah. Mereka yang bersatu di atas sunnah, fahum ahlus sunnati wal jamaah. Maka mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana keimanan mereka dengan takdir? Insya Allah akan kita bahas pertemuan berikutnya, yaitu kata beliau, tu'minu fil qadun najiyah ahlus sunnati wal jamaati bil qadari, dengan takdir khairihi wa syarrihi. Insyaallah kita akan bahas rukun iman yang keenam, iman kepada takdir menurut siapa? Ahlus sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah. Mungkin ada yang kurang jelas? Nah, insyaallah mudah-mudahan kita ditakdirkan, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah menjadi pengikut ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah yang hakiki, yang benar. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.